Sip ya, ibu-ibu teman-teman. Untuk program STR-RPL. Ada yang mau didiskusikan? Tujuan kemarin sudah ada penjelasan terkait dengan tujuan praktik sudah, target-target juga sudah, kemudian terkait penjelasan yang lain rasanya sudah dari PJMK. Jadi saya tidak lagi ya. Jadi apa nih yang mau kita diskusikan terkait dengan persiapan praktek ini? Ada ya? Mohon izin masuk Ibu. Ya. Ibu izin bertanya untuk kami kan disarankan untuk membuat laporan pendahuluan. Nike sudah kami buatkan sesuai dengan panduan dari LPANC, INC, BBL dan lain sebagainya. Nike kapan bisa kami kumpulkan? Dari gininya kan 1 hari sebelum praktek Ibu. Mohon arahannya Bu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang pertama terkait dengan uh, laporan pendahuluan. Jadi laporan pendahuluan silakan dikumpulkan di drive ya. Ini silakan kelompok buat drive sendiri. Kemudian sematkan di deskripsi grup atau nanti masukkan di situ di deskripsi grup sehingga nanti mudah kita akses. Jadi nggak harus scroll ke atas. Jadi itu tempat kita nyimpen semua. Jadi nanti kalau kita tambahkan folder seperti itu. Ya, jadi untuk semua tugas-tugas, kemudian administrasi yang diperlukan kita akan kumpulkan di situ. Sehingga nanti jadi satu dia, tidak banyak tempat kita upload. Kadang-kadang kalau banyak tempat agak bingung nanti nyarinya lagi. Gitu ya. Jadi boleh langsung dikirim di sana kalau sudah dibuat. Nah, itu kan untuk laporan pendahuluan satu orang satu. Jadi silakan satu kelompok satu, mohon maaf. Satu kelompok satu silakan dikumpulkan. Ya, gitu ya. Ratna ya. Baik Ibu. Izin Oke. bertanya lanjut Bu untuk Ya, pembuatan silakan. absensi ketika kita praktek Bu. Seperti apa nanti untuk apa namanya itu proses kita absensinya dan lain sebagainya. Apa kita buat Google Form atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, baik. Untuk absensi silakan dibuat manual ya, ibu-ibu teman-teman ya. Jadi kan masing-masing ada dibagikan contoh atau blanko absen nggak dari kemarin ya? Dari PJMK atau dari koordinatornya? Ada nggak dikirimkan blanko absensi? Jadi tidak pakai Google Form. Karena kan di lahan praktek, karena ini agak menyebar, jadi mungkin tidak sama tempat prakteknya, silakan dibuat sendiri. Jadi di tempat praktek kalau ada yang lebih dari satu, di tempat praktek yang sama bisa dijadikan satu. Haleluya. Gimana? Ini di kelas A semua kan Bu ya? Di kelas A Baik Bu. di Iya Bu, di Denbar kelas A 2. betul Bu. Denbar 2, oh, Denbar 2 ada 2 orang. Habis itu di selebihnya di PMB, jadi PMB-nya menyebar. Kemudian Tampak Siring 2 ada 1. Selain itu Bu Mayati, Bu Budiariani ada 2 kayaknya ya. Nanti 4 misalnya di Denbar 2 ada 2 orang, Bu Siar Fatimah sama Bu Suciat Nika. Jadi bisa buat berbarengan gitu ya. Jadi di belangko absen itu nanti dibuat berbarengan. Baik Ibu. Iya. Sebentar, saya tanya tadi, belangko absen itu sudah dikasih enggak ya? Jangan sampai nanti saya suruh-suruh buat absen nanti belum punya. Izin Ibu, Ya, untuk jadwal daftar hadir nikel untuk di panduan ada nikel Ibu nggih. Daftar hadir praktik mahasiswa enten dipakai nikel nggih ada ya. panduannya. Kalau sudah ada aja di panduan coba, coba. Ini nilai sikap. Sama jadwalnya juga ada contohnya nikel. Oh ya, kalau sudah ada berarti aman, refleksi sudah ada. Format logbooknya juga sudah. Logbook target ini maksudnya untuk dokumentasi asuhannya ya. Nggih Ibu, kemarin dijelaskan seperti nikel. Iya, oke. Kemudian, nah ini jadwal praktek sudah ada. Kemudian pengesahan laporan akhir sudah ada. Laporan pendahuluan sudah ada. Nah, sudah ada nih, Bu. Ampun ya, daftar Ya, hadirnya sudah daftar ada. hadir. Oh, berarti sudah, Bu. Yang ini ngikut yang ini ya. Jadi misalnya yang di satu puskesmas atau satu tempat praktek, silakan berdua di sini mahasiswanya. Kalau misalnya sendiri, berarti 1 orang. Oke, Nggih. ya. Izin Ibu Ya. untuk jadwal prakteknya nikel berarti kita membuat sendiri sesuai yang CA di lapangan. Untuk jadwal silakan dibuat
menyesuaikan dengan kebutuhan jam praktek. Itu prinsipnya, menyesuaikan dengan kebutuhan jam praktek. Jam Ya, praktek. Nggih. kemarin sudah dijelaskan jam prakteknya berapa, Bu? Totalnya, Bu? 10 jam 30 menit ya kalau nggak salah. Ya, berarti itu dicapai dalam waktu sekian, Bu, untuk prakteknya. Nggih. Ada pengakuan nggak ya? Apa semua full diambil di tempat praktek? Katanya kalau misalnya nggak dapat di tempat praktek targetnya Nika boleh ekstra di tempat kerja, Ibu. Ya, ini ada yang, kalau PMB kan 10 jam. Tadi PMB murni Bu yang ya, milik sendiri. milik sendiri nih ke 10 jam 30 menit per hari. Kemudian kalau puskesmas 10 jam 30 menit. Bu, Nggih, iya. puskesmas dan berdua rawat inap nggak, Bu? Kayaknya enggak ya. Izin boleh masuk. Dan berdua ini yang di fokus sudah kuliah rawat inap itu. Oh, rawat inap. Oh ya, berarti berarti bisa ya. Bisa ambil 10 jam 30 menit ya. Iya, Bu. Ya, oke. Bisa. Kemudian selain di PMB dan di puskesmas ada kerja di tempat yang lain nggak? Izin Bu, Ya. untuk yang di Tampak Siring 2 Nika, dia tidak 24 jam tapi cuma sampai jam 6 sore mantan. Berarti harus ekstra berarti nggak? Nggih, boleh yang ekstra di tempat kerja, yang kebetulan klinik bersalin Boleh. 24 jam. Boleh, Bu. Baik, Bu. Jadi, pastikan jadwalnya Ibu itu memenuhi jam prakteknya, nggih? Nggih. Iya, sehingga ini bisa kita. Dan absensinya pun nanti mengikuti, nggih? Nggih, Bu. Ya, oke. Berarti izin Bu, hitungannya di puskesmas Nika kan mereka cuma sampai jam 6 sore. Jam Gimana 6 sore, caranya? berapa jam nih? Coba dihitung, Bu. Nah, sudah lebih dari 10 jam, Bu. Sudah sih Nika, Bu. Udah ya. Oh, boleh berarti Bu ya. Ibu tempat prakteknya di mana, Bu Ari? Tampak Siring 2 Ibu puskesmas Oh Tampak ya Siring. udah ya di situ aja lah, Bu. Oh, nggih, nggih, Bu. Ya, berarti kan nggak usah di tempat lain lagi. Nggih. Ya, Baik, Bu. nanti misalnya Ibu, misalnya kalau biasanya di puskesmas, kalau yang pagi kan mungkin yang sore akan ada lagi. Jadi Ibu extend aja, Bu. Jadi buat jadwal prakteknya Ibu nambah. Nggih. Dari jam kerja biasanya. Baik, Bu. Nggih, oke. Tapi kalau misalnya tidak dapat target, persalinannya nggak memenuhi di satu, boleh dia ngambil di tempat kerja? Di tempat lain boleh, Bu. Nggih. Boleh. Baik, Bu. Nggih. Nggih. Terus ada lagi terkait jadwal yang mau kita diskusikan? Izin Ibu. Oke, Chandra. Izin bertanya Ibu. Nggih. Yang bekerja ring rumah sakit. Ya. Untuk yang dari target-target yang terlihat di situ, kami lebih banyak mungkin karena bekerja di rumah sakit juga 24 jam, hitungan kami kan terhitungnya 4 jam di sana Ibu jadinya Ibu. Ya. Hanya saja kami tempat praktek CI kami menggunakan TPMB. Kenapa ini untuk jadwalnya kami memenuhi 10 jam yang ke Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Jadi misalnya untuk di rumah sakit. Untuk di rumah sakit itu diakui 4 jam per hari di waktu jam bekerjanya. Nah, misalnya kan di rumah sakit sudah punya pengaturan jadwal sendiri ya, yang diatur oleh K-unit atau kepala ruangan dan manajemen, itu silakan. Jadi setiap bekerja itu diakui 4 jam per hari. Kemudian selanjutnya nanti ditambahkan, berarti untuk memenuhi 10 jam kan berarti kurang lagi 6 jam sekian menit nih. Nah, nanti dibuat jam jaganya, di jadwal itu dibuat lagi 6 jam untuk di PMB. Harinya silakan diatur sendiri, jamnya silakan diatur. Misalnya kalau pas jaga pagi berarti sore ambil di PMB, atau pas jaga pagi mungkin bisa sore atau malam, silakan. Yang penting dapat 6 jam 30 menit. Nanti kan ini di keterangan itu ada misalnya pagi dari jam sekian sampai jam sekian, atau sore sampai dari jam sekian sampai jam sekian. Gitu ya. Nanti dibuat satu lagi keterangan tambahan untuk pengakuan jadwal yang di rumah sakit. Ya, melampirkan jadwal jaga yang dari rumah sakit. Jadi tidak perlu pengesahan apa-apa, silakan yang sudah ada yang di rumah sakit saja nanti dilampirkan tambahannya. Jadi tidak perlu pengesahan, tidak perlu buat jadwal ulang, tapi kita akui bahwa di jam bekerja tersebut memang diakui 4 jam sehari. Gitu ya. Nanti dilampirkan saja jadwal yang dari rumah sakit, jadi tidak perlu diulang lagi. Sehingga kita tahu, oh ini di rumah sakit sudah ada jam kerjanya lagi. Rumah sakit nanti ya? Izin Ibu di rumah sakit Wangaya Ibu. Oh, di Wangaya, oke. Berarti kan ada jadwalnya kan setiap bulan biasanya. Dia ke mantan. Oke, untuk jadwal sudah, absensi sudah. Ada lagi? Mohon izin Ibu. Oke. Ibu, mohon maaf saya mau bertanya untuk masalah jadwal. Terkait kan saya dapatnya di TPMB, kebetulan tempat kerja tiang. Ini terhitung 4 jam kan kita Bu. Ibu kerja di mana, Bu? Di PMB Ibu Bidan Tirta nih Bu, di Gianyar. Oke. Iya, 4 jam. Nanti ketika pembuatan jadwalnya itu kan saya harus melengkapi 6 jam Nika, harus nyari tempat praktek di luar Nika. Selain Nika yang ada jaga di puskesmas juga Bu, di puskesmas pembantu. Nika bisa dipakai Bu ya? Tunggu dulu. Ibu tempat prakteknya di mana dicatat di sini ya? Di Ibu PMB Nika Tirta.
di PMB Ketut Tirta, tapi juga bekerja di Pustu gitu ya. Puskesmas. Nggih, ya. Punapi ke Bu nggih? Eh, berarti kalau di puskesmas kan tidak ada jadwal yang dibuatkan ya, atau gimana caranya? Atau karena di PMB coba yang baca lagi ya, karena ini ada kasus baru. Maksudnya tumben biasanya kalau di puskesmas sudah diambil langsung di puskesmas semua gitu. Atau buatkan aja lah Bu jadwal ya Bu ya. Jadwal Yuk. jadwal kerja nanti dimintakan tanda tangan atau gimana ya? Untuk pengakuan 4 jam itu atau dibuatkan jadwal lagi ya Bu ya? Dibuatkan jadwal lagi yang diketahui oleh koordinator atau yang di puskesmas ya Bu ya. Gitu aja ya Bu ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu kan dia punya jadwal kerja sendiri, jadi kita nggak usah aktif lagi, kita nggak ini karena di puskesmas kan biasanya nggak dibuat jadwal lagi, nggak ada buat jadwal. Tapi memang sudah kerjanya dari jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian kan gitu ya. Nggih. Ya, Berarti jadi buat yang ya buatkan aja. Misalnya nanti hari kerjanya jam berapa sampai jam berapa, nanti diketahui oleh koordinator gitu aja lah Bu. nggih siap Bu. Oke, Nggih, terima kasih Bu. ya oke. Sampun? Izin bertanya Ibu, Oke, Bu. Ayo. tiang kan kerja di Pustu Dopuri. Oke. Jadi kan untuk jam kedua nanti katanya tiang bisa ditempatin di sini. Si ayah saya kebetulan Bu Trisna. Nah ini kan target partusnya itu kan 15 Ibu. Iya. 15. Sedangkan kami di sini berdua kalau bertiga jadinya sama Bu Deni itu kan si ayahnya berbeda Bu Udin itu. Jadinya kami kan kurang pasien Ya. untuk partus. Nanti kan kami maunya nyari ekstra praktek di BPM itu untuk nyari partusnya itu kami buat jadwal lagi atau gimana Bu? Karena kan kalau ada partus mungkin baru di-on-call gitu. Nggak usah buat jadwal lagi Bu. Tidak perlu buat jadwal lagi kan itu temporari, maksudnya kapan ada kasus baru nanti Ibu dipanggil kan gitu. Ya, kan nggak usah buat jadwal di PMB itu karena pada saat ada kasus nanti baru diambil, nggak usah buat jadwal. Silakan itu untuk targetnya saja. Sampun. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Izin Ibu. Ya, nih. Untuk Niki Bu, kebetulan untuk target yang ada di panduan Nike, asuhan pada bayi baru lahir, Niki ada 15. Kami di rumah sakit Bu, kebetulan bisa satu hari itu bisa merawat bayi atau memandikan bayi itu sampai lebih dari 8. Apa bisa langsung dalam satu hari ini kami membuat target ya? Boleh. Ini kan bayi baru lahir dan neonatus ya. Jadi neonatus sampai 28 hari. Jadi silakan tidak hanya yang baru lahir, tetapi juga sampai neonatus 28 hari. Misalnya hari ketiga, hari ketujuh, silakan. Juga untuk yang teman-teman di puskesmas, mungkin nanti yang datang-datang kontrol untuk 1 minggu, untuk yang KN1, KN2, KN3 ini bisa diambil ya. Jadi tidak terbatas hanya yang baru, yang segera setelah lahir saja. Gitu ya. Jadi yang ada KN1, KN2, KN3 itu bisa diambil untuk target yang nomor 5, asuhan bayi baru lahir dan neonatus. Izin Bu, bertanya kalau pasiennya sama, dia bersalin di Pustu Dopuri, nah itu kontrol lagi 1 minggu. Boleh Bu. Ya, boleh oleh seorang yang sama atau oleh orang yang berbeda nggak masalah. Tetapi kan waktunya berbeda dia. Ini di hari pertama, nanti yang berikutnya hari ke-7, nanti hari ke-28 itu beda lagi. Observasi. Terima kasih Bu. Nih, Ibu izin bertanya. silakan. Baru tiang hitung kan sampai jam 6 nih, di puskesmas tempat Siring 10 jam aja nih Bu, kurang 30 menit pun api Bu. Ya, isiin aja lah 30 menit Bu, nggak apa-apa. Oh, enggak. Ya. Berarti pakai jadwal di puskesmas mantan Bu ya? Iya Bu, kurang 30 menit nggak apa-apa Bu. Baik Ibu, ya. Terima kasih. Ya, izin Ibu bertanya Bu. Untuk yang neonatus asuhan bayi baru lahir ini kan boleh bayi yang lahir SC Bu, yang kebetulan di rumah sakit. Boleh Bu, okay. Kan bayinya normal Bu, sepanjang bayinya normal ya. Kecuali dia nanti ada depresi pernapasan dan lain-lain, jangan. Sepanjang bayinya normal, dilahirkan dengan cara seperti apapun nggak masalah. Terima kasih Ibu. Boleh nih. Izin Ibu bertanya sama Ibu. Ayo Chandra. Izin untuk Ibu Kenten, untuk enten ini target Ibu NGT ini kan di tempat kerja yang kan ada di ruang perinatologi biasanya kami untuk yang BBLR untuk pemberian susu nih sedangkan dalam di rumah sakit nih wenten CI yang ditunjuk sekitar misalnya ada 6 nih Ibu, 6 CI. Dan kebetulan CI saya yang di tempat bekerja di PPMB nih juga sebagai CI di rumah sakit, tapi harus CI yang ada di ruangan manten yang tanda tangan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Tunggu dulu.
CI yang di TPMB ini juga kerja di rumah sakit gitu ya. Kebetulan di ruang peri gitu. Nggih, sedangkan target misalnya ada di ruang perinatologi, ragane CI juga Ibu, tapi kebetulan di ruang bersalin Ibu. Oh, nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau begitu. Kan memudahkan aja siapa aja berarti yang boleh tuh ya kalau memang yang di peri boleh, berarti yang di TPMB juga nggak masalah karena beliau juga kerjanya di sana. Ya, nih, Terima masalah kasih. kalau nanti CI-nya lain gitu. bukan salah satu di antaranya, nah baru JPW. Tapi kalau ini kan nggak masalah kayaknya. Nih. Masih dulu bertanya, semuanya masih normal, cuma air ketumbarnya yang membuatnya harus segera. Oh maaf tadi saya terlempar. Ya, jadi kasus-kasus yang agak susah dapat, yang untuk yang KDM itu mungkin ya, kalau info sepanjang si aja ada, tidak perlu kasus kebidanan pun. Ini karena ini keterampilan ya. Jadi untuk keterampilan itu bisa untuk siapa saja orang dewasa, baik itu laki perempuan tidak masalah. Jadi tidak memandang ini harus kasus kebidanan ini tidak masalah untuk yang target KDM dan KDK. Ya, jadi boleh untuk pasien yang laki-laki juga nggak apa-apa. Misalnya nanti untuk yang pasang infus, untuk yang UGT atau NGT itu boleh. Untuk kasus yang tidak kasus kebidanan, misalnya pas ketemu, misalnya di UGD, pas jaga UGD, silahkan. Kemudian yang agak susah yang di puskesmas, mungkin yang kateter ya, agak-agak terbatas nih kateter. Pemasangan oksigen saya rasa banyak, memandikan pasien dewasa juga dapat, memberikan nutrisi OGT sama NGT ini nanti gimana ya? Kemudian baik-baik merawat jenazah, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dicari. Kalau perawatan luka ini banyak. Saya agak-agak susah dapat yang kateter sama OGT NGT gitu ya. Atau ada teman-teman pendapatnya lain lagi? Izin Ibu, untuk yang di puskesmas atau di klinik Nika untuk pemasakan NGT, OGT dan kateter Nika jarang Ibu. Ya jarang sih ya. Kalau kateter mungkin Kalau yang kateter masih ada ya Ibu, masih kalau di ada ya. persalinan ya ada. Ya kateter kadang-kadang bisa kita lakukan kalau di pas persalinannya seperti apa, kadang-kadang kita pasang kateter. Kemudian yang UGT yang kayaknya ya agak-agak susah nih ya. Ini kan bukan memasang ya, cuman membantu memberi nutrisi ya. Kalau pada pasien-pasien yang lansia itu juga boleh kok Bu. Atau pasien yang apa namanya, yang misalnya stroke itu enggak masalah karena ini adalah keterampilan dasar. Jadi tidak harus pada kasus kebidanan. Dicoba ya Bu ya, yang UGT sama NGT ini ya, karena memberikan nutrisi, jadi tidak perlu yang masang langsung tidak, tapi hanya membantu memberi nutrisi. Izin Ibu, tapi ada yang Oh, yang masang ada. Masang ada 2 ya. Iya. Saya lihat bawahnya aja nih yang memberi nutrisi. Dicoba dulu ya Bu ya, nanti saya diskusi sama PJMK yang kalau nggak dapet ya. Nggih, baik Ibu. Nih. Baik, Ibu. Kemudian ada lagi yang kontak ini bisa konselingnya saja, ya. Jadi persiapan atau konselingnya boleh. Ada lagi kira-kira yang kesulitan mendapatkan kasus? Izin Ibu. Ya. Niki untuk asuhan pada keluarga binaan di komunitas. Niki untuk yang di rumah sakit, tapi boleh dengan penyuluhan dengan suami mantan Ibu. Keluarga binaan di komunitas. Yang di komunitas kan ada di PMD ya. Itu aja dicari kunjungan aja satu ya. Itu kan 3 ya. Ini kan yang di rumah sakit kan juga prakteknya di PMD. Nah, nanti dicari di situ saja. Sama Ibu. Oke. Yang secara interprofesional, asuhan binaan secara interprofesional ini sebenarnya bisa setiap kasus itu bisa diasuh secara interprofesional. Misalnya dirujuk untuk ibu hamil yang dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium atau dirujuk untuk USG gitu kan, atau dirujuk untuk misalnya konseling nutrisi misalnya. Nah, itu bisa. Jadi itu sudah interprofesional. Jadi ada lebih dari 1 tenaga kesehatan yang terlibat dalam asuhan. Oke. Melakukan perseptor mentorship ini nomor 15, nggak usah dicari ya Bu. Baik Bu. Tinggi. Izin Bu, berarti untuk keluarga binaan di komunitas secara interprofesional Nika kan di puskesmas merujuk ke laboratorium atau dilakukan USG Ya. di puskesmas Nika boleh nggih? Boleh. Atau nanti yang apanya terintegrasi, ANC terintegrasi ini kan ada ke gigi, nutrisi, itu kan itu udah interprofesional. Iya, baik Bu. Ya, siap. Ada lagi yang lain yang mau didiskusikan? Targetnya Ibu banyak ya Bu ya. Dan ini kejar-kejaran.
skripsi juga jalan, untuk penelitian ini juga lumayan. Oke, semangat ya Ibu-ibu teman-teman semua ya. Ya, Ibu. Iya, Baik, oke. Bu. Iya, oke. Ada lagi yang perlu kita diskusikan terkait praktek ini? Hmm. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Betul. Maaf, Ibu. Jadi kebetulan Tiang kan prakteknya berdua di TPMB di Budeta. Kalau Ya. misalnya pas kita jaga ada partus, bisa kita pakai berdua, Bu. Nggak bisa. Kalau kita berdua. Satu orang satu ya. Satu Berarti partnya nanti statusnya satu satu, ambil yang bayi dua. satu gitu. Nggih, kinten. Oh, gitu. Ya. Gitu, Ibu. Ya, Gitu. siap. Ketemu, Ibu. Gitu. Nggih. Sampun. Ada lagi diskusi? Sampun ya. Kalau tidak ada lagi, kita bisa cukupkan kegiatan kita pada pagi hari. Belum, nanti kita akan ada presentasi kasus ya, Bu. Kapan Ya, Ibu. kira-kiranya? Kapan kira-kiranya? Tunggu dulu, Bu. Waktu presentasi satu laporan akhir dibuat per kelompok ya, Bu ya. Kita mau kapan nih? Kira-kira waktunya sampai dengan 7 April. Nanti dekat-dekat itu aja ya kalau gitu ya. Karena 26 hari. 27 April yang mungkin di minggu sebelum itu. Tanggal 20 sampai tanggal 24 April itu nanti kita rencanakan untuk presentasi kasus. Ya, salah satu boleh. Salah satu yang diambil, kalau di sini kegiatannya diatur, mana tadi dia? Memilih satu laporan akhir dari kasus, ya. Jadi setiap mahasiswa, setiap mahasiswa membuat satu laporan akhir. Jadi misalnya Ibu Syar Fatimah buat satu laporan akhir. Boleh dipilih yang kehamilan boleh, bersalin boleh, KB boleh, balita boleh, bayi boleh, ya. Hanya satu untuk Ibu Syar Fatimah. Yang lain silakan buat laporan yang lain lagi. Dan buat sebagai laporan akhir. Berarti laporan akhir nanti lengkap ada pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain sesuai dengan format yang sudah dibagikan. Ya, kemudian akan ada responsi laporan akhir pembelajaran. Nah, nanti kita akan presentasikan salah satu kasus itu di minggu ini, Bu. Di minggu terakhir di tanggal 20 sampai tanggal 24. Gitu ya. Oke, baik, Bu. Ya, nanti kita fikirkan waktunya lagi sekitaran dekat-dekat Nike. Oke, sampun semua? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pertemuannya ya. Ya, Ibu. Ya, semangat, pokoknya semangat karena memang ini waktunya mepet dan tugasnya untuk ibu-ibu saya yakin belum lagi tugas-tugas pekerjaan dan tugas-tugas yang lain. Jadi tetap semangat, pinter-pinter bagaimana caranya mengatur gitu ya, mengatur time manajemennya supaya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, baik demikian yang bisa yang sampaikan. Kalau tidak ada lagi kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat siang bahkan sudah jam 11 nih. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang.